Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Pada kesempatan kali ini, Neng akan membahas film yang berjudul The Truman Show. Sebelum Neng lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang sutradara bernama Christoph. Ia adalah sutradara reality show yang akan dibintangi oleh seorang pria bernama Truman. Menurut Christoph, The Truman Show adalah reality show sesungguhnya karena semua perilaku yang akan ditampilkan oleh Truman tanpa settingan apapun. Ini adalah Truman yang menjadi pemeran utama. Terlihat Truman sedang berbicara dengan dirinya sendiri dan ia sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Sekarang hari ke-10.909, di mana reality show Truman sudah tayang selama itu di siaran televisi. Keluar dari rumah dengan sangat ramah, Truman menyapa semua tetangganya. Tiba-tiba sebuah benda jatuh dari langit. Truman segera memeriksa benda tersebut. Ia merasa begitu aneh dengan peristiwa itu. Lalu ia pun melanjutkan untuk berangkat ke kantor. Di dalam mobil, Truman mendengarkan sebuah radio tentang sebuah pesawat yang menjatuhkan suku cadangnya saat mengudara. Sesampai di kantor dengan sembunyi-sembunyi, Truman menelpon untuk mendapatkan informasi tentang kepulauan Fiji. Ia juga meminta informasi tentang seorang wanita yang bernama Sylvia, namun Truman tidak mendapatkan informasi apapun yang ia harapkan. Lalu Truman menyobek dan mengambil sebuah gambar wanita di dalam majalah. Truman pun dikagetkan oleh salah satu rekan kerjanya yang menyerahkan sebuah berkas calon pelanggan di mana Truman harus menyeberangi laut untuk menuju Pulau Harbor. Namun Truman menolak. Ia beralasan jika ia sudah memiliki janji, tetapi rekannya tidak peduli. Ia berkata jika perusahaan membutuhkan pelanggan baru. Dengan berat hati, Truman akhirnya harus melaksanakan tugas tersebut. Truman tiba di pelabuhan. Ia memesan tiket untuk menuju Pulau Harbor. Saat ia berjalan, tiba-tiba tubuhnya lemas. Ia tidak mampu untuk berdiri. Ternyata Truman memiliki fobia melihat kapal dan laut. Hingga ia pun mengurungkan niatnya pergi ke Pulau Harbor. Di malam hari, Truman bermain golf bersama temannya Marlon. Truman mengungkapkan keinginannya untuk berkeliling dunia khususnya pergi ke Pulau Fiji. Namun Marlon berkata, jika kehidupan Truman sekarang di Sea Haven sudah sempurna, jadi mengapa ia harus pergi ke Pulau Fiji? Meskipun begitu, Truman tetap yakin dirinya akan bisa berlibur ke Pulau Fiji suatu saat nanti. Di pinggir pantai, ia duduk merenung sendirian. Truman kembali mengingat masa kecilnya ketika sedang berlayar dengan ayah tercinta, di mana kapal yang mereka tumpangi diterpa badai besar sehingga ayahnya jatuh dan tenggelam. Dan hal itulah yang membuat Truman trauma jika ia melihat laut dan kapal. Truman pulang ke rumah dengan keadaan basah kuyup karena kehujanan. Ia mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Pulau Fiji kepada istrinya bernama Meryl. Namun istrinya meyakinkan agar Truman tetap tinggal di Sea Haven saja. Keesokan harinya seperti biasa Truman membeli koran dan majalah di toko langganannya. Ketika ia berjalan menuju kantor, ia melihat seorang pria yang berpakaian lusuh dan menghampirinya. Truman tersadar jika pria tersebut adalah ayahnya. Tiba-tiba muncul dua orang asing, mereka pun lalu menarik ayah Truman. Dengan sekuat tenaga Truman mencoba mengejar ayahnya, namun orang-orang di sekitar Truman sengaja menghalanginya. Ayah Truman dimasukkan ke dalam bis. Truman tidak berhasil mengejar ayahnya. Truman segera menceritakan kejadian yang baru saja ia alami kepada ibunya. Namun ibunya menjawab jika Truman hanya berhalusinasi saja. Di malam hari, Truman membuka brankas yang berisi foto saat ia masih kecil bersama ayahnya. Truman menemukan sebuah sweater berwarna merah. Ia lalu terbawa kembali ke kenangan masa lalu saat ia masih remaja, di mana ia jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada seorang gadis cantik. Di pesta dansa, Truman berdansa dengan Meryl yang sekarang menjadi istrinya.
Meskipun begitu, Truman tidak mampu mengalihkan pandangannya kepada gadis pujaan hatinya yang sebelumnya ia lihat. Di perpustakaan sekolah, tanpa sengaja Truman bertemu dengan gadis tersebut. Mereka akhirnya berkenalan. Gadis cantik itu bernama Lauren. Lauren terlihat begitu gugup. Lauren berkata jika ia dilarang berbicara dengan Truman. Truman bingung dengan apa yang Lauren katakan. Truman mengajak Laura untuk pergi berkencan. Lalu Lauren menulis sesuatu di kertas jika mereka harus pergi sekarang. Karena menurut Lauren, ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa berkencan dengan Truman. Mereka berdua pergi ke pantai dan bersenang-senang di sana. Kemudian Lauren berkata jika sebentar lagi akan ada orang yang akan menjemput paksa dirinya. Tidak berselang lama ada seorang pria datang mengendarai mobil. Ia mengaku sebagai ayah Lauren, namun Lauren menyangkal dan berkata jika ia tidak mengenal pria tersebut. Lauren melanjutkan jika semua ini adalah tipuan belaka dan nama aslinya adalah Sylvia, bukan Lauren. Ayah palsu Lauren berkata jika mereka akan pindah ke Pulau Fiji, dan inilah alasan kuat mengapa Truman ingin sekali pergi ke Pulau Fiji. Truman pun tersadar dengan lamunannya. Truman lalu mengambil bingkai foto istrinya, dan di belakang bingkai foto tersebut terdapat sobekan-sobekan majalah yang ia rangkai agar sobekan gambar majalah itu mirip dengan pujaan hatinya Sylvia. Keesokan harinya di dalam mobil ketika akan berangkat bekerja, radio mobil Truman sedikit bermasalah. Truman lalu menendang-nendang radio mobilnya dan tiba-tiba radio tersebut memberikan informasi yang sepertinya memperhatikan setiap gerak-gerik Truman. Orang yang berbincang di radio menyadari jika Truman juga bisa mendengarnya. Radio pun berganti frekuensi dengan sendirinya. Terlihat semua orang di sekitar sana merasa kesakitan karena suara dengungan di telinga mereka, dan hal tersebut membuat Truman merasa curiga. Truman memutuskan untuk tidak masuk ke dalam kantor. Ia lalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Truman mulai merasakan suatu kejanggalan di mana ia merasa jika semua orang di sana sedang memperhatikan dirinya. Keesokan harinya Truman yang semakin penasaran dan juga mencurigai istrinya kemudian mengikuti Meryl yang bekerja di rumah sakit. Truman yang mengendap-endap serta menguntit istrinya melihat sang istri beserta dokter lain akan melakukan operasi. Di saat dokter akan membedah pasien dengan pisau bedah, pasien tersebut terlihat kaget dan terbangun. Hal itu membuat Truman semakin curiga, namun Truman segera diusir oleh sekuriti rumah sakit. Kemudian Truman berencana membeli tiket pesawat untuk berangkat ke Pulau Fiji, tetapi agen menyebutkan jika tiket pesawat sudah tidak tersedia untuk 1 bulan ke depan. Truman memutuskan pergi ke terminal bis untuk berangkat keluar kota. Saat Truman masuk ke dalam bis, semua penumpang di sana terlihat dengan wajah yang begitu tegang. Di saat supir bersiap untuk pergi, tiba-tiba bis mengeluarkan asap. Supir bis lalu meminta semua orang agar segera turun dari bis karena bis mengalami kerusakan mesin. Truman yang semakin curiga menunggu Meryl di dalam mobil. Ia meminta istrinya yang baru pulang bekerja untuk masuk ke dalam mobil. Truman berkata jika ia bisa mengetahui siapa saja yang lewat di depan rumahnya karena menurutnya orang-orang tersebut hanyalah berputar-putar saja di sana. Truman lalu mengunci mobilnya. Ia berkata akan pergi sekarang. Meryl pun begitu terkejut. Truman lalu mengendarai mobilnya dan berputar-putar di komplek rumah. Hal itu membuat jalanan di sana macet, dan ketika Truman berputar kembali ke tempat yang sama, kemacetan pun hilang begitu saja. Kemudian Truman mengajak Meryl untuk pergi keluar kota. Di perjalanan, mobil Truman dihadang oleh petugas kepolisian. Polisi tersebut berkata jika sedang ada kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir. Truman pun berterima kasih kepada polisi tersebut atas informasi yang diberikan. Namun polisi tersebut menjawab dengan memanggil nama Truman. Kecurigaan Truman semakin bertambah. Dari mana polisi tersebut bisa mengetahui namanya tanpa berkenalan? Truman lalu mencoba untuk kabur, namun Truman berhasil ditangkap dan dikembalikan ke rumahnya. Truman menganggap istrinya adalah bagian dari settingan tersebut.
Ketika Truman ingin menginterogasi Mary lebih jauh, Marlon tiba-tiba datang. Ia pun mengajak Truman untuk pergi mengobrol di luar. Truman mengungkapkan isi hatinya kepada Marlon. Truman merasa jika semua orang memperhatikan dirinya dan seluruh peristiwa yang ia hadapi sudah direncanakan. Ayah Truman tiba-tiba muncul di sana. Di dalam kantor studio terlihat para kru nampak begitu tegang. Christoph sang sutradara mengarahkan para tim untuk mengambil setiap pergerakan Truman yang sangat emosional karena ia akan bertemu kembali dengan ayah yang ia cintai setelah sekian lama berpisah. Momen tersebut begitu mengharukan hingga membuat semua orang yang menyaksikan menitikkan air mata. Begitu juga Sylvia, ia merasa sedih melihat Truman yang memiliki hati yang tulus. Kenyataan pahit pun terungkap bahwa reality show Truman sudah disiarkan ke seluruh dunia sejak Truman masih bayi hingga saat ini oleh Christoph hanya untuk meraup keuntungannya sendiri. Christoph diwawancari mengenai acara The Truman Show. Di sana dibuka sesi tanya jawab melalui sambungan telepon. Sylvia mendapat kesempatan menelpon Christoph. Ia lalu berkata bahwa Christoph adalah seorang pembohong dan apa yang telah Christoph lakukan kepada Truman sudah tidak masuk akal. Christoph menjawab jika ia memberi kesempatan kepada Truman agar ia bisa hidup normal di Sea Haven. Karena menurutnya dunia nyata sekarang sudah begitu parah dan Sea Haven adalah tempat kehidupan yang ideal. Keesokan harinya kehidupan berjalan seperti biasa. Di kantor Truman diperkenalkan dengan rekan kerja barunya yang cantik bernama Vivian. Di malam hari para kru merekam Truman yang sedang tidur pulas. Saat Christoph datang memeriksa rekaman video tersebut, ia menyadari bahwa Truman tidak tidur di sana, namun ia menyelinap pergi keluar. Christoph meminta Marlon untuk datang ke rumah Truman, dan benar saja, Truman tidak berada di tempat tidur, namun Truman mencoba untuk kabur. Christoph yang marah segera memerintahkan agar menghentikan siaran live-nya. Seluruh kru di studio pun panik karena Truman menghilang dan semua warga Sea Haven dikerahkan untuk mencari Truman. Hingga saat ini mereka masih belum bisa menemukan Truman. Christoph lalu meminta krunya untuk mengamati lautan dan ternyata mereka melihat Truman sedang mengarungi laut. Truman dengan berani melawan fobianya terhadap kapal dan laut, kemudian siaran live pun kembali dilanjutkan. Di atas kapal Truman tersenyum sumringah. Ia juga membawa secari kertas dengan tempelan sobekan majalah yang dirangkai menjadi wajah Sylvia. Sylvia yang menonton acara tersebut menangis haru, sementara Christoph memerintahkan para kru agar mengeluarkan badai buatan untuk menghalangi aksi Truman. Sebenarnya para kru khawatir akan keselamatan jiwa Truman, namun Christoph yang egois ingin Truman merasa ketakutan dan berputar kembali ke daratan. Christoph dengan sengaja terus meningkatkan intensitas kekuatan badai tersebut. Truman pun dihantam oleh badai besar bertubi-tubi, namun Truman tetap bertahan dan mengikatkan dirinya di kapal agar tidak terjatuh. Saat Truman terlihat sudah tidak berdaya, Christoph meminta kru untuk menghentikan badai tersebut. Dengan tenaga yang tersisa, Truman memasang layar perahunya kembali. Semua kru dan pemirsa begitu takjub atas kebulatan tekad Truman. Tanpa disangka di ujung perjalanannya kapal Truman seperti menabrak sesuatu. Truman segera mendekat. Ia akhirnya menyadari jika langit yang selama ini ia lihat ternyata adalah sebuah tembok. Truman berjalan menyusuri pinggiran tembok. Kemudian Truman menemukan sebuah tangga. Di ujung tangga terdapat pintu bertuliskan exit atau keluar. Ia membuka pintu tersebut. Ketika Truman mencoba masuk, Christoph berbicara kepada Truman. Christoph meyakinkan jika dunia luar sangatlah jahat dan dunia yang Truman selama ini tinggali adalah terbaik bagi Truman. Truman lalu menjawab, jika aku tidak lagi menjumpai kalian, izinkan aku mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Truman kemudian tertawa. Ia membungkukkan badannya lalu pergi meninggalkan studio raksasa Sea Haven tersebut.
Sylvia yang melihat aksi Truman begitu senang. Ia bersiap-siap untuk menemui Truman. Sementara semua penonton bersorak bahagia, namun tidak dengan Christoph. Ia merasa sangat kecewa karena acara reality show-nya berakhir tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Filmnya cukup unik dan menguras emosi. Semoga Akang dan Teteh bisa terhibur ya. Neng pamit undur diri dulu. Terima kasih dan hatur nuhun. You ah, boy.